Cuman kita sudah jalan berapa? 2 minggu ya, belum ada gerakan ya dari polisinya ya. Padahal kemarin si Oh, Pak Yusuf Manubulu hari ini dilaporkan, besok masuk, saudara. Nah, disitulah sebenarnya kita sudah bertindak ya, kita sudah melaporkan ya, sudah melaporkan, bukti lapornya juga sudah ada beberapa orang itu ya. Tapi yang memang, apakah kita takut dengan kain nama? Enggak, saudara. Kita tidak takut. Kita hanya pengen tahu seberapa Pancasila itu ditegakkan, seberapa keadilan itu ada di Indonesia. Dan apakah memang ada Pancasila di Indonesia? Yang ada ya benar si Habib Rizik, yang ada ya pantat gila, saudara ya. Pantatnya si itu saudara gila, saudara ya. Mumet dah. Nah, itu masalahnya. Nah, dari sini kan kita udah ngerti, saudara. Yusuf Manubulu hari ini dilaporkan, besok sudah ditangkap masuk penjara. Ya, Joseph Paul Sang hari ini dilaporkan, besok sudah DPO. itu yang tongos udah berapa tahun Wah, tidak itu mah nggak pernah usah ada dibahas lagi, gila tanggapan. itu sudah ada bohirnya di belakangnya. Nah, Nah, disitulah kita udah jadi tahu betapa bangsatnya pemerintah ini ya, betapa bangkainya negara Indonesia, saudara ya. Ning, saudara. Jadi itu pesannya, saudara, siapa yang punya kitab kuning di rumah dan bersedia kirim ke saya, tolong kirim ke saya, nanti saya kasih alamatnya ya, saudara. Nanti ongkosnya saya ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi kemarahan Paul Zong ya. Dia kejang-kejang karena beberapa waktu yang lalu Paul Zong dan tim Galarua menunjuk pengacara untuk melaporkan Ustadz Kainama dan beberapa nama yang lain dalam kasus dugaan tindak pidana penistaan agama. Kemudian sampai hari ini menurut Paul Zong sudah 2 minggu lebih belum ada tindak lanjut dari pihak kepolisian. Ya menurutku kalau ini sih karena kebodohan si Paul Zong dan kawan-kawan ya. Yang namanya laporan kepolisian, apalagi dasarnya adalah laporan pengaduan, tentu itu memerlukan waktu yang tidak singkat ya. Kalau bentuknya laporan itu laporan pengaduan, tentu akan melewati tahap penyelidikan, dicek barang bukti yang dibawa apa, kemudian dipanggil para saksi yang diajukan dalam perkara yang dilaporkan ya. Jadi itu butuh waktu yang tidak singkat. Kemudian ketika dia membandingkan, katanya Yusuf Manubulu hari ini dilaporkan, hari ini juga ditangkap. Ya sekali lagi itu karena botolnya Paul Zong. Yusuf Manubulu itu ditangkap bukan karena laporan pada Yusuf Manubulu saat itu, tetapi pengembangan penyidikan dari laporan polisi yang terlebih dahulu sudah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, yaitu laporan terhadap Aman Suherman. Jadi kalau orang-orang dungu ngomong itu ya lucu begitu. Kemudian yang bikin kita marah ya, Paul Zong berulang kali menghina negara kita, menghina pemerintahan kita, bahkan kali ini menyebut pemerintahan itu pemerintahan bangkai begitu. Yang lebih mengherankan, orang-orang Indonesia yang bergabung dengan Zoom-nya Paul Zong itu tidak ada yang protes gitu. Tidak ada yang protes, bahkan seolah menikmati hujatan-hujatan dari Paul Zong. Kemudian menyinggung-nyinggung lagi soal Ustadz Abdus Somad. Sudah jelas perkaranya Ustadz Abdus Somad itu tidak memenuhi unsur, itu henti di penyelidikan. Istilahnya itu henti lidik. Jadi kalau orang-orang dungu itu yang tidak pernah paham dengan proses pelaporan di kepolisian ya seperti itu. Maunya hari ini diperiksa, hari ini dilaporkan, hari ini ditangkap. Tidak mesti begitu. Semuanya itu kasuistik spesifik. Satu perkara dengan perkara yang lain meskipun punya kemiripan, itu ada hal-hal yang selalu membedakan karena kasuistik itu. Kalaupun anak Batak saat itu bukan hari itu juga dilaporkan, penyelidikannya sudah lebih dahulu. Kemudian yang terakhir, Paul Zong mengancam akan membakar kitab kuning ya.
meskipun di potongan video tadi nggak terlihat, tetapi dia minta kiriman kitab kuning dari teman-temannya ya. Kita awasi aja. Kalau sampai Pak Ujang mendapatkan kitab kuning kemudian dia bakar, kita berharap pihak kepolisian menyelidiki siapa pengirim kitab kuning kepada Pak Ujang. Demikian teman-teman informasi ringan yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.